Ketika hidup penuh kebohongan, kutukan pun menjadi takdir. Ketika hidup menjadi mainan, kutukan pun tiada akhir. Film yang diproduksi oleh Fajar Nugros mampu menggandeng Naysila Mirdad sebagai Wulan, Lydia Kandau sebagai Eva, Dimas Anggara sebagai Bergas, dan Rukman Rosadi sebagai Agus Santoso. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Persiapkan dirimu karena beberapa adegan sungguh sangat menjijikkan. Usia kandungan Wulan yang memasuki usia 16 minggu bukanlah menjadi kabar baik bagi kekasihnya. Wulan tetap bersikeras untuk tidak melakukan aborsi. Namun hal itu yang membuat kekasihnya meninggalkan dirinya karena kekasihnya tidak mau berkorban dan bertanggung jawab atas bayinya nanti. Sebagai sahabat yang baik, Nita menasehati Wulan agar ia lebih fokus pada nasib bayinya. Akibat keterbatasan ekonomi yang dialami Wulan, ia berencana ikut bergabung dalam grup support Bumil melalui sosial media Facebook. Keesokan harinya, Wulan menjumpai atasannya untuk memohon agar gajinya dikeluarkan lebih cepat dari biasanya. Ia ingin membayar kontrakannya yang sudah menunggak selama berbulan-bulan. Namun perlakuan bosnya terhadap ia kurang sopan, sehingga membuat Wulan marah dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya tersebut. Saya mau konfirmasi aja, benar usia kandungannya di usia 16 minggu, Bun? Benar, tapi saya lagi nggak bisa ngomong sekarang. Dari prediksi kelahiran si kecilnya benar di September ya, Bun? Disinilah percakapan Wulan untuk kedua kalinya dimulai. Seseorang mengaku sebagai admin dari grup support Bumil. Mereka memberikan 3 solusi kepada Wulan. Pertama, membantu konseling sampai bayinya lahir. Kedua, membantu untuk aborsi aman. Ketiga, mencari orang tua asuh. Lalu Wulan bertemu dengan orang tua asuh tersebut dengan iming-iming mau membantu biaya kebutuhan dan persalinan Wulan, bahkan mereka menawarkan agar Wulan tinggal di rumah mereka. Di pertemuan mereka yang pertama, Wulan belum bisa memberikan jawaban. Namun, setelah Wulan diusir dari kontrakannya, akhirnya ia menghubungi keluarga Santoso kembali. Dulu Bapak tuh sering berburu, tapi sekarang kan udah dilarang. Ini kamar kamu. Kebaikan keluarga Santoso membuat Wulan merasa nyaman dan merasa seperti anaknya sendiri. Mereka memperhatikan sampai pada asupan makanan Wulan. Wulan? Dan untuk mengecek kesehatan janin Wulan, keluarga Santoso memanggil bidan langganannya. Kini, usia kehamilan Wulan sudah memasuki trimester 2. Sepasang suami istri ini tampaknya bahagia mendengar kabar kehamilan Wulan yang tak ada masalah, sehingga menghabiskan malam dengan berdansa bersama. Atas saran bidan, Wulan mengajak bicara bayinya dengan membacakan buku. Namun, ia menemukan secari kertas yang berisikan denah, yang membawa Wulan masuk ke mimpi buruknya. Di dalam mimpinya, ada seorang wanita yang hendak mengambil bayi dalam perut Wulan, dan Wulan pun terbangun. Pada keesokan paginya, Wulan mencari lokasi yang dimaksudkan dalam kertas tersebut, namun belum menemukan jawaban apa-apa. Ini Pak Ageng. Kepluk, makar lan mungkur, ugi. Wulan merasakan hal yang aneh. Mantra dibacakan untuknya seolah pertanda ia dalam bahaya. Ia merasa takut dan ingin memastikan kembali bahwa kandungannya aman. Lalu Wulan menelepon Nita agar segera dijemput. Namun, percakapan mereka didengar oleh Ibu Santoso. Begitu juga dengan keluarga Santoso, mereka tidak mau rencananya gagal. Segala cara akan dilakukan, termasuk dengan meracuni teman Wulan dengan sate yang diberikan. Sungguh gilo. Wulan berulang kali menelepon temannya, namun tidak ada jawaban darinya. Keadaan dikejutkan dengan kedatangan Bergas dari Amrik.
yang membuat rencana Santoso terancam gagal. Akibat nguping pembicaraan, Wulan menjatuhkan pot dan tanpa sengaja membuat tangannya terluka. Dalam percakapan di meja makan, Bergas bertanya apakah Wulanda saudara dari ayah atau saudara dari ibunya. Namun ibunya memotong pembicaraan. Wulan yang berusaha kabur tidak menemukan uang sepeser pun untuk ongkos. Sialnya, ia malah ketahuan oleh Bergas. Bagas memberikan ongkos, namun menyarankan agar Wulan pamit ke orang tuanya. Pastinya Wulan tidak mau dong. Ibu Santoso yang khawatir dan tidak menyangka akan kedatangan Bergas secara tiba-tiba karena cepat atau lambat Bergas pasti tahu akan kekejian orang tuanya. Orang tua saya menyembunyikan sesuatu kepada saya. Kasih tahu saya, siapa kamu sebenarnya? Dan bagaimana kamu kenal sama orang tua saya? Bergas mulai curiga dengan kedua orang tuanya, karena hal ini bukanlah pertama kali terjadi. Wulan berterus terang bahwa kenal orang tua Bergas dari Facebook. Bergas pun berjanji akan melindungi Wulan dari siapapun. Dan ia mulai mencari foto di masa lalunya. Ia mengumpulkan beberapa foto yang sama, yaitu foto ibu hamil. Balik kilas di masa kecilnya, Mbok Sumiati adalah pembantu Bergas di saat umurnya 10 tahun. Pada saat itu, Mbok Sumiati sedang hamil tua. Di saat ulang tahun Bergas yang ke-20 tahun, saudara jauhnya juga sedang hamil. Lalu, besok Bergas berumur 30 tahun. Dan, ya, Wulanlah korban selanjutnya. Mereka pergi ke gudang Bapak Santoso dan menemukan buku mantra. Belum sempat membacanya, kedatangan orang tuanya membuat mereka bersembunyi. Hendak mengambil kursi roda yang tertinggal, ternyata Bapak Santoso sudah berdiri di situ dan Wulan pun tertangkap. Bergas yang ingin membawa lari Wulan gagal lagi. Ibu Santoso berhasil menghipnotisnya dan mengikat Bergas agar tidak membawa Wulan lari lagi. Ayah Santoso menceritakan semua rahasianya kepada Bergas, bahwa setiap 10 tahun musibah selalu datang merenggut nyawanya. Kepercayaan ritual sesat yang mengorbankan dua nyawa sekaligus, yaitu bayi dan ibunya, diyakini mampu menyelamatkan nyawa orang yang lahir di hari Rabu Wekasan atau di hari Rabu Sial. Ia menangis histeris sehingga membuat ibunya kembali menghipnotisnya. Waktu persalinan Wulan sudah dekat, ritual pembersihan segera dimulai. Daging Sekar Puspito ingkang mekar wiwitanipun gesang. Dibantu oleh bidan, Wulan melahirkan anak laki-laki, dan ketika Wulan ingin dibunuh, datanglah Bergas menyelamatkan mereka dan meninggalkan orang tuanya. Bergas pun meninggoy. Kematian tidak dapat ditolak, namun dapat ditunda. Kapan aku boleh main di luar, Bu? Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini. Subscribe channel ini agar semakin berkembang dan mampu memberikan informasi seputar perfilman. Tinggalkan komentar agar kita bisa saling tanya jawab dan saling subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.